Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 437. Istriku, apakah kamu merindukanku? Rocky berjalan masuk ke ruang tamu, mengangkat kepalanya melihat lalu mengerutkan keningnya. Melihat ruang tamu yang luas sekarang dipenuhi dengan koper besar dan koper kecil, sofa besar kult asli juga dipadati dengan beberapa bed cover besar, berantakan sekali seperti rumah sewaan. Paman Rino sedang berbaring di atas sofa dengan nyaman, kedua kakinya terangkat, bibirnya menjepit sebatang rokok derek kuning, menyipitkan mata dan menghembuskan asap rokok. Sedangkan Bibi Alicia menarik anaknya Sansan Su, dan juga calon menantunya Winston, dengan sangat senang memegang semua perabot rumah, sambil memegang sambil berkata, "Lihat perabot mahoni ini bagus sekali, satu setnya setidaknya mencapai ratusan juta. Sansan, nanti kamu menikah dengan Winston, villa ini menjadi rumah baru untuk kalian." Sansan baru saja ingin membuka mulut, tapi melihat Rocky yang berdiri di depan pintu, langsung menarik Alicia, menyuruhnya jangan terus mengatakan lagi. Tapi Alicia sedang melihat sebuah vas anteka dengan mata bersinar terang, sambil memegang sambil berkata, "Tunggu, papamu meminta villa ini dari kakaknya Jenny, mama akan membiarkan kalian tinggal di sini. Lagi pula uang yang didapatkan Rocky adalah punya kita." Rocky mendengarnya merasa tidak enak, lalu berdiri di depan pintu dan berdeham. Mendengar suara dehaman ini, Alicia terkejut sekali, seluruh tubuhnya gemetaran, tangannya langsung terlepas. Perang. Vas antik di tangannya langsung terjatuh di atas tanah, pecah berkeping-keping. Rino sedang memejamkan mata menikmati, dikejutkan oleh suara pecahan ini sampai merangkak berdiri, memarahi Alicia. Harga vas antik dinasti King ini bernilai 1.800.000.000 lebih. Kamu ini memang pembawa sial. Dia masih belum selesai memarahi, sudut matanya melihat Rocky yang berdiri di depan pintu, dalam sekejap langsung menjadi kaku. Rocky mengerutkan keningnya, melihat sekeliling ruang tamu, bertanya, "Kalian ini sedang apa, sampai bawa koper besar kecil?" "Ini Rocky, mamamu menyuruh kami pindah ke villa." Rino tersadar, langsung memberikan senyuman palsu, menggosokkan tangan dan berjalan maju. "Kalian pindah ke rumahku." Rocky melihat ruang tamu yang menggenaskan, sungguh tidak tahu harus berkata apa. Alicia juga bereaksi, langsung mengeluarkan handphone, sambil menekan nomor dan berkata, "Rocky, mama yang menyuruh kami pindah kemari, kalau tidak kami juga tidak akan datang merepotkanmu, benar tidak Rino?" Rino tercengang, langsung menjawab, "Benar, seperti itulah." Handphone berdering 2 kali, langsung tersambung. Alicia takut diusir Rocky, langsung membuka mode speaker, menyodorkan ke hadapan Rocky. Rocky menerima handphone, baru saja memanggil, "Ma," langsung terdengar suara Jenny yang sombong dari ujung telepon. "Rocky, paman dan bibimu tidak mempunyai tempat tinggal, aku menyuruh mereka tinggal di villa. Kamu tidak boleh tidak baik kepada mereka, ini adalah paman kandungmu." Rocky dengan tak berdaya berkata, "Ma, bukankah mereka mempunyai tempat tinggal? Kenapa pamanmu mau tinggal di sini, kamu tidak izinkan? Apakah kamu meremehkan keluarga Sukami? Kalau kamu menganggap pamanmu sebagai orang luar, besok aku bawa Dewi datang ke kota sahaja, bercerai dengan anakku. Villa ini atas namaku, aku mau mengizinkan siapa tinggal, terserahku." Amarah Jenny keluar dari handphone membuat telinga Rocky berdengung.
Berjarak sebuah handphone, Rocky sepertinya bisa merasakan gaya Jenny yang tidak masuk akal itu. Kalau Jenny berdiri di hadapannya, takutnya akan dengan galak memukul dirinya. "Ma, bukan begitu maksudku. Kalau paman mau tinggal saja," ucap Rocky langsung. Dia tidak ingin Jenny datang kemari lagi. Baru saja mengusir ibu mertuanya itu, Rocky baru tenang 2 hari, dia tidak mau Jenny datang lagi. Jenny baru berdecih dingin, menarik suara panjang berkata, "Aku pikir kamu juga tidak berani, villa ini atas namaku, kalau kamu tidak setuju, besok kamu pindah keluar." Rocky sungguh tidak ingin banyak berbicara dengan Jenny, berkata, "Di mana Deo?" Jenny berceramah beberapa kalimat, baru menyodorkan handphone kepada Dewi. Dewi menerima handphone, juga dengan nada tak berdaya berkata, "Rocky, ini adalah keputusan yang mama buat mendadak. Aku juga baru tahu, kamu jangan marah. Sebenarnya paman dan bibiku meminjam banyak uang, rumahnya sudah disita oleh bank, sungguh tidak ada tempat tinggal lagi, makanya mama menyuruh mereka pindah kemari. Kalau kamu merasa tidak bisa, aku keluarkan uang untuk sewa rumah lagi, suruh paman pindah ke sana." Rocky pertama kalinya mendengar istrinya menggunakan nada bicara yang berhati-hati seperti Igni berdiskusi, berbicara dengannya, dia merasa marah dan lucu. Hanya sebuah villa saja, dia sama sekali tidak peduli, hanya saja Jenny berbuat sesuka hatinya, bahkan memberitahu saja tidak, ini yang membuatnya tidak senang. Tapi, karena istrinya sudah menjelaskan seperti ini, Rocky tidak ingin istrinya kesulitan, seperti tidak terjadi apa-apa berkata, "Sayang, rumahku juga rumahmu juga, paman pindah kemari beberapa waktu juga tidak apa-apa, lagi pula villa juga kosong." Rino dan Alicia di samping awalnya dengan wajah gugup, setelah mendengar Rocky setuju, mereka berdua menghela nafas lega. Baru saja bisa menelepon istrinya sekali, Rocky sambil bertelepon, sambil menyuruh pamannya memindahkan barang sendiri, dia membawa handphone naik ke atas. Rocky berjalan memasuki pintu kamar, menutup kamar, dengan tersenyum berkata, "Sayang, sudah rindu kepadaku belum?" Dewi yang berada di ujung telepon sana wajahnya langsung merona, dengan gengsi berkata, "Aku tidak rindu. Sungguh tidak. Kalau begitu aku tunda beberapa hari lagi baru pulang." "Rindu?" Kali ini, Dewi akhirnya berkata jujur, dengan malu berkata, "Sebenarnya kamu kapan baru pulang?" "Sudah mau." Rocky sambil berkata, tidak bisa menahan berkata, "Sayang, buka panggilan video saja, aku mau melihatmu." Dewi berkata, "Tunggu sebentar, aku baru selesai mandi, sedang memakai baju." Mandi. Dalam sekejap darah Rocky langsung mendidih, apakah sekarang istrinya sedang bertelepon dengannya dalam keadaan tidak memakai baju? Di dalam otaknya langsung muncul gambaran yang menggoda. Istrinya berdiri di dalam kamar mandi, tubuh yang indah, sedang memegang handphone dan bertelepon. Gambaran ini, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang meledak. Rocky menelan ludahnya, langsung berkata, "Sayang, jangan pakai, cepat buka panggilan video." Sudah lama sekali tidak melihat istrinya, lihat dari video juga tidak apa-apa. Handphonenya bergetar, Dewi mengirimkan permintaan panggilan video. Rocky langsung menerima, saat melihat gambaran yang muncul di layar handphone, langsung menelan air ludahnya. Melihat Dewi di layar menunjukkan setengah bagian atas tubuhnya, benar-benar tidak memakai apa-apa, bahu yang harum dan halus seperti batu gok, rambut hitam yang menutupi bahu, menunjukkan tulang selangka yang seperti ukiran giok. Hanya saja, tangannya memegang sebuah handuk mandi putih besar, menutupi bagian bawah leher, wajah cantiknya memerah.
Kedua pipi Dewi merona, mengerang, "Kamu panik apa?" sampai membuatku tidak sempat memakai baju. Seluruh tubuh Rocky mendidih, sambil berdeham sambil berpikir dalam hati apakah seluruh tubuh istrinya hanya menggunakan sebuah handuk menutupi. Semakin dia pikirkan, semakin dia tidak bisa menahan, darah panas mulai naik ke atas kepalanya. Dia berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, sambil berpikir dalam hati, lebih baik istrinya tidak memegang handuk dengan baik, langsung terjatuh. Sayangnya kenyataan tidak seperti harapan, Rocky mengajak mengobrol lama sekali, handuk di tangan Dewi seperti menempel pada tubuhnya, tidak hanya tidak terjatuh, dia malah menggunakan handuk kecil menutupi bahunya. Dewi mendesak beberapa kali, mengatakan mau memutuskan panggilan, tapi Rocky tidak mengizinkannya, otaknya hanya ingin handuknya terjatuh. "Aku setelah mandi masih mau pergi ke kantor, tidak mengobrol denganmu lagi." Dewi mengerang manja, berdiri langsung mau memutuskan panggilan. Di saat ini, dia menginjak sudut handuk di lantai, handuknya langsung terlepas dari tubuhnya. "Ah!" Seiring teriakan Dewi, handuk pun langsung terjatuh di atas lantai. "Go!" Rocky mengepalkan tangannya dengan bersemangat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.